Udah selesai makan empal gentong, perut sudah kenyang, dan kita akan melaju ke tempat selanjutnya yang akan kita datangi adalah Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Jadi kita mau tahu tentang sejarah apa segala macam gitu. Cenah, jadi itu namanya. Nama kita mau ke sana sekarang. Ambil gambar dulu kan? Ya. Kita mau berfoto dulu di depan. Ambil duduk ya Pak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Keraton Kasepuhan Cirebon ya. Jadi keraton ini dulu namanya Dalem Agung Pakumwati. Artinya Pakumwati itu udang perempuan. Dia ambil nama dari putrinya Pangeran Cakrabuana yang bernama Nyimas Pakumwati. Ya, Pangeran Cakrabuana adalah putra mahkota Pajajaran, anak dari Prabu Siliwangi. Mendirikan Keraton Pakumwati pada tahun 1448 Masehi. Kemudian di zaman Sunan Gunung Jati, keratonnya diperluas. Yang dulu menghadap ke arah laut ke timur, dirubah arahnya menghadap ke utara. Sunan Gunung Jati adalah keponakannya sekaligus menantu. Jadi anak dari Ratu Rara Santang, adiknya ya, yang menikah dengan Sultan Mesir yang bernama Syarif Abdullah. Datang ke sini 1479, dijadikan raja di sini. Dinikahkan dengan Nyimas Pakumwati, jadi sepupuan menikah ya. Iya. Dan Cirebon melepaskan diri, mendirikan kerajaan sendiri. Dulu kan menginduk ke Pajajaran, karena Pajajaran belum beragama Islam. Jadi di sini Pangeran Cakrabuana dan Sunan Gunung Jati mendirikan kerajaan yang berdasarkan agama Islam. Jadi kerajaan pertama di sini. Kemudian disusul Demak ya. Ya. Kalau Demak itu mengganti posisi Majapahit, kita mengganti posisi Pajajaran. Ya. Luas keratonnya kurang lebih 25 hektar, diawali dari alun-alun. Yang di depan ya. Ya, dulu lapangan rumput deh. Di tengah-tengahnya ada pohon beringin dulunya. Pohon beringinnya tumbang sebelum masa Republik. Ya, Gusti Sultan tidak berminat lagi menanam karena ada firasat masa kerajaannya habis. Ya. Namanya alun-alun Sangkala Buana. Nah, itu dibangun baru tuh zaman Pak Ridwan Kamil. Ya. Ya. Nah, sebelah baratnya ada Masjid Agung di sana. Ya. Namanya Sang Cipta Rasa. Dibikin tahun 1480, ada yang bilang 1500. Ada dua versi. Keunikannya Masjid Agung, setiap hari Jumat itu ada tradisi azan 7. Jadi 7 orang yang azan sekaligus ya, rame-rame. Selain untuk memanggil orang sholat, juga untuk menolak bala bencana. Sampai sekarang tradisinya masih ada ya. Ya. Kayaknya di video nggak apa-apa? Jadi dulu zaman para wali ada namanya Sang Hyang Megananda. Beliau adalah orang sakti dari agama lama yang tidak suka agama Islam ini berkembang. Ngumpetnya di atas masjid, di mahkota, di memolok kata orang sini ya. Nah, orang yang pada sholat di sana pada sakit meninggal. Jadi sampai-sampai Masjid Agung gak ada yang mau sholat di sana, kosong ya, kecuali para wali. Akhirnya Sunan Gunung Jati minta petunjuk, dapat petunjuknya, suruh diazani 7 orang. Ketika dikumandangkan azan, Sang Hyang Megananda hancur, disambar petir. Allah turunkan petir ya. Sejak itu diabadikan setiap hari Jumat azannya 7 orang. Jadi, sampai sekarang. Jadi untuk menolak bala bencana ya. Nah, sebelum kita masuk ke keraton ada 2 bangunan. Ini Pancaniti, itu Pancaratna. Ya. Pancaratna tempat memeriksa tamu kerajaan. Jadi jembatan dulu satu di sini. Iya. Dulu jembatannya nggak beton gini, dari kayu.
kalau diperluin baru turun. Kayak kerajaan-kerajaan di film. Ya, karena ini pertahanan. Sungai ini pertahanan. Kayak benteng gitu. Ya, kan kuda nggak bisa lewat. Ya, namanya sungainya Sipadu, jembatannya namanya Kretek Pangrawit, yang artinya apa? Orang yang masuk ke keraton harus punya maksud yang baik. Kretek keinginan hati, rawit kecil. Iya. Jadi lubuk hatinya harus punya maksud yang baik. Seperti kita kesini ingin mengenal sejarah, ingin melihat peninggalan leluhur kita, ya, leluhur Pajajaran, ya. Nah, kalau yang ini panca niti, panca itu artinya 5, niti tahapan, tempat tugas jaksa kalau mengadili orang. Nih buat pengadilan. Sekarang buat ada tukang bakso. Iya sekarang oh iya. Dulu pengadilan yang paling fenomenal itu mengadili saksi jenar. Ya, saksi jenar dihukum mati. Ya, tapi jenazahnya hilang. Karena beliau wali ya. Cuma ajarannya terlampau tinggi, manunggaling kaula Gusti, tingkat tinggi. Sedangkan masyarakat kitanya baru mengenal Islam, sehingga tidak nyampe pemikirannya ke sana, sehingga banyak yang tersesat, cuma ikut-ikutan. Jadi Dewan Wali memutuskan untuk menyetop ajaran kayak gitu karena belum waktunya. Ya, harusnya ngajar kepada orang yang sudah ngerti. Dihukum mati di alun-alun situ, tapi jenazahnya hilang, yang tertinggal hanya sekuncup bunga melati. Dimakamkannya di depan terminal Cirebon tuh. Si bunganya. Si bunganya. Namanya Taman Kemlaten. Nah, makanya disebut Kemlaten, bunga melati. Harum nih, karena wali. Ya. Cuma untuk mengelabui pengikutnya yang sudah tersesat, para wali menanam bangkai anjing hitam. Ada yang bilang kuda hitam, anjing hitam ya. Jadi ketika para pengikutnya ingin memindahkan jenazah, dikedukkan, mau dipindahin ke pesantrennya lah, ke padepokannya, maka mereka terkejut. Loh, kok gurunya matinya gini ya? Malah dibohongin oleh wali. Supaya apa? Supaya mereka kembali menjalankan syariat Islam. Tuh, jangan ilmu kayak gini lah, nantinya kayak jelek tuh matinya. Ya, jadi gitu supaya kembali kepada syariat. Nah, di sini kita berada di kompleks Siti Hinggil. Ini namanya Siti Hinggil. Siti itu tanah. Ya, tanah tinggi. Hinggil itu tinggi. Ya. Jadi kita tadi naik ya. Ya. Di sini digunakan oleh sultan ketika mau bertemu dengan rakyat, seperti upacara. Rakyatnya di alun-alun, di jalan raya di situ. Sultan, permaisuri, warga duduk di sini. Ya. Sultan mahkota, sultan dan permaisuri di Mande Malang Semirang. Ya. Ini tiangnya kalau dihitung ada 20 tiang nih deh. Oh ini. Ya. 20 tiang ini melambangkan sifat wajib Allah. Sifat 20. Iya. Allah wujud di dambaku mukhalafatul hawadisiyah. Ya muhum binafsi wadaniyah kudrat iradati muhayat sama basar kalamnya. Sifat 20. Jadi untuk mengingatkan sultan ya, untuk mengingatkan kita ya, kan sifat-sifat Allah. Tapi tiang yang diukir ada 6 deh. Ini ya. Ya, yang ada ukirannya yang gede ini ada 6. Ini lambang rukun iman. Apal nggak adek rukun iman? Hafal. Ya, Hafal. satu Iman kepada beriman kepada Allah. Ya. Ya. Kedua, beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ya, terutama Al-Quran ya. Iya. Keempat, kita beriman kepada Nabi dan Rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, kodo dan kodar. Ya. Nah, kalau raja duduknya di sini, di sana yang ada tiangnya 2, namanya Mande Semar Tinandu, itu tempat duduk penasehat sultan. Buat penghulu, buat ulama. 2 melambangkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Ya. Nah, yang di sana buat panglima perangnya duduknya. Jadi ini kayak upacara lah istilahnya resmi ya. Tiangnya berapa deh? Itu deh. Ada 5 Ada 5 lambang rukun Islam. Islam ya. Apal kan? Tahu. Nah, yang di belakang itu untuk para pengiring raja duduknya di belakang. Tiangnya 8. Di sana juga tiangnya 8. Ya. Itu untuk dibunyikan gamelan. Nama gamelannya gamelan sekaten. Sekaten dari kata sahadatain. Nah, dulu digunakan oleh para wali untuk menyebarkan agama Islam. Yang nonton gamelan, pertunjukan wayang ya, itu harus bayar. Bayarnya dengan 2 kalimat syahadat. Tapi nggak boleh maksa. Kalau masuk Islam nggak boleh dipaksa ya. Iya, Yang iya. mau ya, nggak mau ya udah. Karena apa? Harus masuk dengan suka hati. Makanya disebut juga gong sekati. Gong sekati. Ya, kalau masuk Islam harus suka hati. Nggak boleh kepaksa. Ya. Di sini juga ditanamin pohon sawo kecik. Ini ya sawo kecik. Nah, yuk sambil jalan yuk. Sawo kecik artinya hidup harus baik, becik. Bahasa Jawa. Ini orang Sunda pakai bahasa Jawa di sini. Ya. Karena Kesultanan Cirebon ini dari istri Sunan Gunung Jati yang dari Majapahit. Jadi bahasa ibunya sehari-hari pakai Jawa. Kalau ikut Gunung Jati ini bahasa Arab. Nah, kalau dengan Putri Banten, Sultan Hasanuddin. Nah, anak yang paling tua tuh. Anak yang paling tua perempuan, Ratu Winaon. Tapi yang jadi raja kan laki-laki. Iya. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja di Banten. Itu istri dari Adipati Banten, Adipati Soroswan. Dulu Soroswan itu anaknya tunggal. Kalau nggak salah ya, barangkali lupa barangkali. Jadi dulu Pajajaran. Mitosnya biar enteng jodoh. Oh, ini teh. Punya keturunan ya, tapi kita Allah Pak Mega. Oh. Ada ini sebagai simbol ayah dan ibu. Ini masih asli kecuali atap ya. Kalau atap tahan paling 5 tahun. Pada lapuk kan. Ini ukir-ukirannya juga masih asli ya? Yang ini aja, yang gentengnya aja yang sering diganti. Dulu keraton semuanya gentengnya pakai kayu. Tapi untuk penghematan biaya diganti genteng. Kalau ini kan sering diganti. Kalau dulu mah pakai sirap semua, namanya sirap. Iya.